Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai, memimpin, melindungi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk hikmat, kekuatan, dan segala berkat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, jamah hati kami agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Bilangan pasal 13 ayat 1-2 dan ayat 31-33. Tertulis demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Kita loncat ke ayat 31-33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Saudara yang dikasihi Tuhan, keberhasilan dalam mengatasi persoalan dan dalam mencapai tujuan ditentukan dari bagaimana sikap seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya dapat meresponi setiap situasi dengan tepat, maka apa yang direncanakan akan tercapai. Kita semua adalah pemimpin, minimal bagi diri kita sendiri atau bagi keluarga kita. Bersyukur kalau kita dipercaya jadi pemimpin banyak orang. Sebagai seorang pemimpin, sikap, karakter, dan keputusan kita menentukan bagaimana arah perjalanan hidup dalam mencapai sasaran yang ditetapkan Tuhan. Tentu kita semua tidak ada yang ingin gagal. Karena itu kita perlu memiliki sikap kepemimpinan yang baik. Dalam Bilangan 13 ini kita membaca tentang 12 orang pengintai yang disuruh mengintai tanah perjanjian. Mereka bukanlah orang sembarangan, tapi mereka adalah pemimpin-pemimpin dari suku-suku Israel. Tanah yang akan mereka intai dulunya adalah tempat tinggal nenek moyang mereka, yaitu tempat di mana Abraham, Ishak, dan Yakub berada. Tapi setelah mereka pindah ke Mesir dan tinggal di sana selama 430 tahun, tanah itu didiami dan dikuasai sepenuhnya oleh penduduk Kanaan. Tuhan menetapkan bangsa Israel untuk tinggal di situ, dan itu adalah janji Tuhan kepada Abraham, kepada Ishak, dan juga kepada Yakub. Tapi sekarang masalahnya, untuk masuk dan tinggal di sana lagi membutuhkan upaya perjuangan. Meraih janji Tuhan memang butuh perjuangan. Kita tidak bisa hanya bersantai dan berpangku tangan. Dalam perjuangan itu ada iman, ada pengharapan, dan ada upaya seturut dengan janji Tuhan. Kita perhatikan bahwa para pemimpin suku yang disuruh mengintai ini, 10 diantaranya ternyata adalah orang-orang yang tidak berjiwa pemimpin. Sekembalinya dari Kanaan, mereka mengucapkan kata-kata yang melemahkan iman dan semangat. Mereka tidak yakin bisa masuk ke sana, meskipun mereka sudah melihat begitu banyak mujizat Tuhan yang ajaib selama perjalanan. Beberapa ciri kepemimpinan mereka yang tidak baik adalah mereka tidak memiliki keteguhan hati atas janji Tuhan, gentar dalam menghadapi masalah, tidak fokus kepada tujuan, putus asa dan menyerah melihat tantangan yang besar, takut berjuang dan lebih memilih langkah yang mudah.
serta kata-katanya cenderung melemahkan semangat. Dari 12 pengintai itu, hanya Kaleb dan Yosua yang berpegang pada janji Tuhan dan percaya bahwa oleh perkenanan Tuhan, mereka pasti bisa masuk ke sana. Beberapa rema dari firman Tuhan buat kita melalui ayat-ayat ini adalah: yang pertama, menjadi pemimpin bukanlah berbicara soal posisi atau jabatan, tapi soal sikap dan pengaruh kita yang baik. Ada orang yang ditempatkan sebagai pemimpin, tapi hatinya lemah dan tidak punya keyakinan. Ia lebih cenderung menyenangkan hati banyak orang daripada berpegang teguh pada firman Tuhan. Kita semua dapat memimpin diri sendiri untuk meraih keberhasilan dalam rencana Tuhan, asalkan kita memiliki hati yang kuat teguh dalam mempercayai janji firman Tuhan. Yang kedua, miliki iman dan ucapan yang membangun, bukan yang melemahkan dan yang meruntuhkan. Entah kita adalah seorang pemimpin dari sekelompok orang, atau kita hanya memimpin diri kita sendiri, kita harus punya iman percaya pada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dan Tuhan mampu memberikan jalan keluar dalam kesulitan. Perkatakan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Ucapkan ucapan yang memberkati dan bukan ucapan yang menjatuhkan bagi diri sendiri atau orang-orang yang kita pimpin. Saudara yang dikasihi Tuhan, keberhasilan dalam meraih janji Tuhan terletak pada sikap yang benar dari seorang pemimpin. Mari jadilah orang yang berhati penuh iman dan tidak menyerah menghadapi tantangan atau persoalan yang ada. Tuhan yang ajaib dan berkuasa selalu menyertai dan sanggup untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, yang membangkitkan kembali iman kami, menyadarkan kami bahwa kami harus menjadi orang-orang yang senantiasa teguh berpegang pada janji firman Tuhan. Tidak menjadi lemah, putus asa dan menyerah melihat tantangan yang ada. Kami sadari untuk meraih janji Tuhan dalam hidup kami, untuk mengalami penggenapan visi rencana-Mu. Kami tidak boleh takut dan gentar menghadapi berbagai persoalan, tapi kami harus kuat teguh dalam mempercayai janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami mampu, kami kuat, kami akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Janji-Mu ya dan amin, dan itu pasti kami alami berkat kuasa dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami menyerahkan setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan bekerja melawat, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, kesejahteraan, dan perdamaian. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, agar mereka mengenal-Mu dan menerima anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.